Di sebuah jalan raya, mobil Fatur kini sedang melaju ke suatu tempat untuk mencari Fana, keponakan kesayangannya yang selalu membuat ulah. Namun meski begitu, senakal apapun keponakannya itu, sebisa mungkin Fatur tetap menjaganya sampai kapanpun. Karena amanat dari almarhum kakak perempuannya yang telah tiada. Fatur sendiri masih sendiri dan belum memiliki pasangan. Bukan karena tak laku, itu karena Fatur terlalu sibuk dan juga terlalu mengurusi perusahaan keluarga. Sampai tak sempat mengurusi kebahagiaannya sendiri. Kedua, memang sampai saat ini belum ada wanita yang bisa menaklukkan hatinya. Dan Fatur pun enjoy-enjoy saja. Ya, mobil Fatur kini lambat laun memasuki jalanan yang sepi. Namun, ketika jarak beberapa ratus meter ke depan, mata Fatur melihat beberapa waria yang sedang menjajakan diri. Mobil Fatur pun mau tak mau berhenti karena banyak sekali mobil di depan mobilnya yang sedang berhenti. Akibat banyaknya para waria yang menawarkan diri. Bahkan beberapa waria terlihat mulai berebut menghampiri dan juga mengetuk mobilnya. Fatur mulai panik, ingin menyalip mobil di depannya namun tidak bisa. Karena mobil-mobil yang ada di depan juga sama dihadang juga oleh pasukan waria. Fatur heran bagaimana mobilnya bisa memasuki wilayah perkampungan waria. Namun Fatur yakin betul jika lokasi Fana tak jauh dari sini. Tapi apa iya Fana sampai nyasar ke tempat kampung siluman seperti ini? Yang benar saja. Tok tok tok. Mas, 50. Kena gigi uang kembali, kena tai lap sendiri, ketagihan order lagi. Fatur seketika menutup kaca mobilnya yang tadi sempat setengah terbuka, lalu mobilnya kembali jalan. Meski berjalan lambat karena mobil di depannya masih dihadang para waria. Fatur tak menyangka jika beberapa pengendara mobil di depannya terlihat sedang bertransaksi. Bahkan salah satu mobil terlihat membungkus dua waria sekaligus. Fatur heran, mengapa ada saja orang yang menyukai waria? Kenapa nggak perempuan asli saja? Atau kenapa nggak homo sekalian? Kenapa harus memilih makhluk jadi-jadian atau makhluk siluman seperti mereka? Apa enaknya? Dunia serasa mau kiamat. Ya, mobil Fatur masih terjebak macet. Dan saat mobilnya berjalan pelan, mata Fatur menangkap seorang cewek yang sedang terlihat gelisah sembari menelpon seseorang. Sepertinya cewek itu sedang menunggu seseorang. Eits, tunggu dulu. Fatur membatin dalam hatinya. Itu cewek bukan sih? Ah, iya, cewek. Cantik banget. Tapi kalau cewek, ngapain dia di sini di tengah-tengah makhluk jadi-jadian? Apa dia waria? Tapi gak ada kelihatan waria-warianya. Kakinya juga jenjang. Gak kayak betis temennya, kayak pemain sepak bola. Mukanya temennya juga masih laki. Tapi kalau yang ini, shit, enggak. Ini pasti cewek. Karena kalau dia waria, pasti dia udah ikut ngetukin pintu mobilku. Set, mata keduanya bertemu saat cewek itu sedang sibuk nelpon seseorang. Hingga kemudian, suara mobil Satpol PP pun terdengar. Semua waria seketika lari kabur kocar-kacir. Bahkan sampai ada yang nekat loncat ke mobil bak atau pickup yang tak sengaja lewat. Tak terkecuali cewek tadi yang terus berlari. Fatur bertanya-tanya, kalau dia cewek kenapa harus lari? Jangan-jangan. Fatur yang penasaran itu pun ngebut dan mobilnya menghampiri tuh cewek. Lalu memepetnya dan membuka kaca mobilnya. Mbak, masuk. Seketika cewek itu pun terlihat senang mengangguk membuka pintu mobil Fatur dan pintu mobil pun tertutup dan mobil pun jalan. Makasih ya mas, udah ngasih air ketumpangan. Seketika Fatur terkejut mendapat kenyataan jika cewek yang di sampingnya saat ini ternyata makhluk jadi-jadian juga. Tapi mengapa ada waria secantik ini melebihi cewek asli? Seperti Shimel Thailand yang terkenal sangat cantik-cantik. Mas, halo? Iya mbak, makasih. Iya, sama-sama. Masnya nyari bencong? Oh, enggak kok, tadi gak sengaja lewat sini. Mau nyari ponakan, dan gak nyangka aja dihadang para bencong. Oh gitu, pantes gak pernah lihat. Tak kira mau bungkus. Kalau mau bungkus, Eke available kok mas. Mumpung pelanggan Eke cancel gak jelas. Oh, pantes. Tadi kelihatan gelisah dan gak ikut ketok-ketok pintu mobil.
Mas dari tadi liatin Eke. Gak sengaja. Namanya siapa Mas? Fatur. Banyak. Fatimah. Cantik. Tapi sayang waria. Coba kalau cewek. Rasanya gak kalah kok Mas sama cewek. Cobain deh, dijamin lagi. Diskon deh kalau buat cowok seganteng Mas. Buat pelanggan baru. Makasih. Jadi beneran nih, gak mau coba. Set. Fatimah menyentuh paha Fatur dan membuat Fatur panik. Tapi anehnya, baru kali ini jantungnya merasa berdetak oleh seorang waria. Namun Fatur mencoba santai. Tidak, untuk malam ini. Lain kali aja Mbak. HP Fatimah berbunyi, seseorang menelponnya. Alemong. Abang gimana sih pelin-pelan? Gara-gara abang, Eka hampir metong gara-gara lari nyungsep ditangkap polesong. Untung aja Eka dibungkus sama mas-mas ganteng. Ting, ucap Fatimah melirik dan mengedipkan mata pada Fatur. Jalan, kedipan matanya begitu charming. Sampai-sampai bikin Fatur merinding. Stop, mas ganteng, stop. Berhenti di sini. Seketika Fatur menghentikan mobilnya dan waria bernama Fatimah itu pun terlihat buru-buru keluar mobil. Dan begitu Fatimah membuka pintu. Makasih ya mas, ditunggu ordernya. Brak. Seketika Fatur terkejut saat Fatimah mengecupnya, lalu turun dari mobilnya. Lalu tak lama kemudian ada sebuah motor menghampirinya dan membawa Fatimah pergi. Namun sebelum Fatimah pergi, Fatimah sempat kiss bye ke Fatur dan motor pun berbelok ke kanan, sedangkan Fatur berbelok ke kiri. Mobil Fatur pun masuk ke sebuah gang yang cukup sepi. Lalu mobil Fatur berhenti di sebuah kos-kosan yang di sebelah-sebelahnya terdapat gudang-gudang barang bekas. Setelah melacak dan juga memastikan lokasi di mana Fana berada, Fatur pun langsung turun dari mobilnya. Namun begitu hendak turun, Fatur tak sengaja menemukan sebuah dompet terjatuh yang masih di dalam mobil di bawah tempat duduk Fatimah. Nampaknya dompet Fatimah ketinggalan. Fatur pun mengambil dompet itu. Fatur yang penasaran itu langsung membukanya. Dan begitu dompet itu terbuka, Fatir Setiawan. Oh, jadi namanya Fatir Setiawan. Kalau siang Fatir, kalau malam Fatimah. Gila, aslinya cakep juga kalau laki. Kok bisa cantik itu sih? Baru kali ini aku tergoda. Apa iya aku naksir waria? Mbak Yuku menyukai cewek, iparku homo. Keponakanku juga sama. Tapi apa iya aku suka waria? Enggak. Lama menjomblo bukan berarti membuat seleraku berubah. Ingat Tur, dia makhluk jadi-jadian. Dia siluman. Tapi mengapa ada siluman secantik itu? Pusing. Lebih baik aku fokus mencari Fana dulu. Dan besok aku akan datang mengembalikan dompetnya. Ya, Fatur pun menyimpan dompet Fatimah. Lalu kemudian masuk ke kos-kosan yang dicurigai tempat Fana bersembunyi. Dan begitu masuk, Fatur tersenyum saat menemukan motor Fana yang terparkir di garasi. Namun di mana kamar Fana? Suasana kos tampak sunyi. Beruntung ada penghuni yang baru saja keluar. Fatur pun bertanya. Sorry mas, boleh nanya? Kamar Fana di mana ya? Fana siapa ya? Gak kenal saya. Apa anak baru? Yang masih sekolah, anaknya tinggi, putih. Ya, benar. Oh, itu, yang di pojok. Oh, makasih mas. Sama-sama. Ya, Fatur pun berjalan menuju kos-kosan yang di pojok. Dan begitu langkahnya mendekat, Fatur berhenti saat mendengar suara perdebatan di dalam kamar Fana. Der, pulanglah. Gue anter ya. Sekalian gue mau minta maaf sama Tante Mary karena udah bikin panik dia. Gak perlu. Kalau pulang, aku bisa pulang sendiri. Kalau aku mau pulang, aku udah pulang dari tadi saat kamu ninggalin aku dan lebih memilih ketemu Om Lereng. Tapi aku mau tetap di sini sampai kamu mau pulang ke rumahku. Kalau enggak, aku akan tinggal di sini sama kamu. Der. Fana diam, tak berani melawan, mengusir pun tak tega. Fana bingung harus bagaimana. Dera tetap ngotot ingin dia kembali ke rumahnya. Pokoknya, keputusanku bulat. Gak bisa diganggu-gugat. Aku akan tetap di sini sama kamu. Ya sudah, terserah lo aja. Gue gak akan ngelarang buat lo tinggal di sini. Tapi gue gak bisa selalu ada sama lo. Gak masalah, ucap Dera masih cemberut dan dengan berat hati. Meski masih kecewa
karena Fana lebih memilih lereng daripada dirinya. Setidaknya, Dera ingin memperbaiki hubungan baiknya dengan Fana. Dan Fana yang melihat muka masam Dera itu mencoba untuk mencairkan suasana agar tidak tegang. Fana tersenyum, lalu mengambil kue pemberian Tante Mary, memotongnya dengan pisau yang sudah disediakan di dalam kotak kue. Fana memotong 2 bagian dan mengambil satu bagian itu dan memasukkan ke mulutnya, dan potongan kedua ia suapkan pada mulut Dera yang cemberut. Buka mulut. Dah, capek ngambek-ngambekan. Set. Dera pun tersenyum membuka mulutnya, lalu mengunyah kuenya hingga kemudian. Dera aja yang dipotongin kue, Om enggak. Om Fatur? Teriak keduanya kompak saat melihat Om Fatur bersandar di depan pintu dan tersenyum melihat keduanya yang akur kembali. Om, sapa Fana. Kenapa? Kenapa kalian kaget? Kan Om sudah bilang, ke lubang semut pun Om pasti bisa menemukanmu. Jadi jangan macam-macam sama Om. Bukan kaget Om tahu tempat tinggal Fana, tapi Fana kaget. Itu di pipi Om. Iya Om. Baru kali ini Dera lihat Om Fatur sebutin ini. Maksudnya? Itu di pipi Om. Om habis kencan sama cewek ya? Tanya Dera. Iya, Om kok gak pernah cerita kalau ternyata punya cewek, ucap Fana. Dan Fatur yang melihat cermin di lemari Fana itu pun kini seketika bercermin. Seketika Fatur terkejut dan mengusap-usap pipinya, menghapus bekas lipstik Fatima. Fatur terlihat malu, namun mencoba rileks di depan Fana dan Dera yang masih mencemil kuenya. Kenalin dong Om, ceweknya, ucap Fana. Cewek jadi-jadian. Hah? Udah, gak usah dibahas. Jadi sekarang, mau gimana Van? Tanya Om Fatur sembari mencomot kue yang sudah dipotong oleh Fana dan duduk di antara keduanya. Om, maaf, Fana pengen tinggal sendiri. Fana gak sendiri kok Om, tapi sama aku, ucap Dera melirik dan melototi Fana dengan tatapan mengancam dan Fana hanya tersenyum saja. Tolong, jangan bikin Om pusing. Lebih baik kamu pulang ke rumah Om. Kamu kan tahu, di rumah gak ada siapa-siapa. Om juga jarang di rumah. Enggak Om, kali ini Fana pengen benar-benar sendiri dulu. Dan ini, Fana kembalikan kartu Om. Fana, memangnya kamu punya uang? Gimana kamu membayar uang kos dan sekolah, hah? Tenang aja Om, biar Dera yang bayarin. Atau kita bisa patungan. Aneh-aneh aja kalian. Om jangan khawatir. Izinin Fana belajar. Fana pengen belajar mandiri Om. Fana pengen cari kerja. Sok-sokan kamu. Kamu pikir mudah cari duit? Om, please. Om gak mau ribet. Om gak mau panjang lebar. Terserah kamu. Mau tinggal sendiri kek, belajar mandiri kek, cari uang sendiri kek. Tapi ingat, jangan sampai kamu berhenti sekolah. Om marah. Ya sudah, Fana akan tetap sekolah. Sejujurnya, Om gak begitu yakin sama kamu Fana. Tapi kalau itu maumu, Om gak bisa ngelarang. Tapi perlu kamu ingat, semandiri-mandirinya kamu tetap pewaris utama perusahaan orang tuamu. Jadi kamu masih dalam pengawasan Om. Iya Om, Fana mengerti. Makasih Om. Om juga berpesan pada kalian berdua. Tolong pada akur. Orang tua kalian pernah dekat. Sangat dekat. Jangan dicontoh keburukan mereka, tapi dicontoh kedekatan dan kebaikan mereka. Kalian bukan teman, tapi seharusnya keluarga. Jadi jangan sampai kalian berpisah. Paham? Paham Om. Ya sudah malam. Om pamit. Dera, kamu gak ikut sekalian Om antar? Kan Dera tinggal sama Fana. Emang Mbak Mary ngasih? Pasti ngasih. Terus, lo sekolah gimana? Ya sekolah aja, pulang sekolah ke sini. Ya sudah, kalian atur. Yang penting akur. Itu aja. Om pulang ya. Kalau ada apa-apa, telepon Om. Siap Om. Setelah Om Fatur pulang, gerak. Fana menutup pintu kamar. Dan Dera menghubungi ibunya. Bu, Fana udah ketemu. Iya, tapi dia gak mau pulang Bu. Ini dia lagi sama Dera. Fana ngekos. Om Fatur juga ngizinin. Gimana Bu? Oh gitu.
Tapi Dera boleh ya tinggal sama Fana? Ya pulang juga Bu tiap hari. Tapi Dera sama Fana ya. Kan deket juga. Bukan di Bali. Masih bolak-balik. Ye, beneran ya Bu? Makasih ya. Halo, Tan. Diam lo di situ. Gue mau bicara sama Tante Mary berdua. Brak. Seketika Fana keluar kamar, menutup pintu meninggalkan Dera dan mengobrol berdua dengan Tante Mary di depan. Dera jadi penasaran apa yang dibicarakan keduanya. Cekrek, Fana kembali. Brak. Menutup pintu kembali dan menyerahkan HP Dera kembali. Lalu membuka kemeja dan celana panjangnya, menyisakan celana kolor saja yang membuat Dera jadi deg-degan. Entah kenapa, sejak Fana mengevaknya, jantungnya selalu deg-degan setiap dekat dengan Fana, terutama saat sedang berdua seperti ini. Tapi Dera sebisa mungkin menahan perasaannya. Itu dikarenakan hubungannya dengan Kawah masih belum ada kejelasan. Apalagi belakangan ini Kawah jarang menghubunginya dengan alasan sibuk. Dera bingung, Kawah benar-benar sibuk atau emang menyibukkan diri dan sengaja menghindar. Entahlah, Dera pusing mikirin Fana juga mikirin Kawah. Ya, Fana kini naik keranjang dan rebahan di samping Dera. Der, tidur. Iya. Lo kenapa? Biasa aja, gak usah takut. Gue gak akan macem-macem dan gak mau lagi macem-macem sama lo. Fan, aku sange. Hah? Iya, aku udah beli kondom nih. Kan kita rencana mau gitu. Fana merebut kondom di tangan Dera dan meletakkan di meja. Lalu merebahkan Dera dan memeluknya. Gue bilang tidur. Dah, gini aja cukup. Gue gak bisa lebih. Sorry. Ucap Fana memeluk Dera erat-erat. Dan Dera pun mau tak mau menahan sangenya. Dan pelukan hangat Fana lambat laun membuat matanya terpejam. Di sebuah homestay. Di homestay sendiri, malam ini Fatima baru saja melayani langganannya yang seorang supir truk. Ada apa sayang? Ini loh bang, dompet Eke kemana ya bang? Tadi naruhnya di mana? Ada uangnya nggak? Di bawah bang, di tas. Tapi sekarang kemandose. Uangnya sih nggak seberapa, tapi ada KTP sama kartu-kartu. Ya sudah, uangnya biar abang ganti. Besok abang temenin ngurus kartu-kartu yang hilang. Apa jatuh pas lari kejar Satpol PP tadi ya? Apa jatuh di mobil mas-mas tadi? Kamu kenal sama orangnya? Nggak kenal. Aduh, tadi sapo sih namanya? Lupa Eke. Ya udah bang, biarin aja. Eke ikhlasin. Besok Eke ngurus lagi. Apes. Relain aja. Anggap aja lagi sial. Tapi lain kali hati-hati. Iya bang, mungkin Eke lari kekencengan kali ya. Nih, buat kamu. Wah, dilebihin nih. Makasih ya bang. Ya sudah, abang nganter pulang. Abang mau lanjut kerja, mau nganter barang keluar kota. Iya bang, makasih ya. Di rumah Pak Tundra. Ya, setelah Fatur pulang dari kos-kosan Fana, Fatur berniat menuju ke rumah Pak Tundra. Dan setelah menimbang-nimbang juga memikirkan ucapan dan saran Mbak Mary agar tetap memberitahukan keberadaan Fana pada Om Tundra, Fatur pun akhirnya memutuskan untuk memberitahukan keberadaan Fana padanya. Ya, mobil Fatur kini mulai memasuki gerbang. Dan beruntung, Fatur melihat mobil Pak Tundra ada. Mas Fatur, sapa Pak Yanto, supir di rumah Pak Tundra. Bapak ada? Ada, tapi apa Pak? Lagi di atas, sama tamu. Tamu? Malam-malam begini? Laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Ya sudah. Ya, Fatur yang penasaran itu pun segera naik ke lantai 2. Dan begitu sampai di lantai 2, Fatur pun mengetuk pintu kamar Pak Tundra. Tok tok tok. Cekrek. Seketika Fatur terkejut saat melihat Pak Tundra hanya telanjang dada membuka pintu dengan seorang lelaki yang terlihat malu-malu di balik selimutnya dan tersenyum mengangguk pada Fatur. Dia adikku. Sebentar ya. Iya Pak. Brak, pintu kamar Pak Tundra pun tertutup. Ada apa? Ada masalah di pabrik? Tidak ada masalah di pabrik, tapi masalahnya di Fana. Bukankah anak ini troublemaker, si pembuat masalah, buat onar, selalu membuat kekacauan. Gak heran, karena bapaknya sendiri juga pembuat masalah.
dan juga kacau. Apa maksudmu? Kenapa masih tanya? Troublemaker sesungguhnya itu Mas. Belum saja masalah Fana dan lereng dengan Mas belum kelar, tapi Mas sudah bawa gigolo baru ke rumah. Tutup mulutmu. Kamu disuruh istriku untuk jaga keponakanmu, bukan ngurusi urusanku. Kalau tidak apa? Mas mau ngusir aku? Tanpa diminta, aku bisa keluar dari rumah ini tanpa Mas usir. Tapi kalau Mas berniat mengusirku dari perusahaan, Mas lupa berapa saham Mbak Yu di perusahaan kita. Kalau saja Mas gak menikah dengan Mbak Yu, sudah pasti posisi Mas gak akan seperti sekarang dan kembali jadi karyawan pabrik. Paling mentok juga operator atau pengawas, jauh di bawahku. Seketika Pak Tundra tak berani pada Fatur, hingga kemudian Fatur pergi meninggalkan Pak Tundra. Tunggu, di mana Fana? Ngekos. Pagi hari ini di kos Fana, Fatimah alias Fatir itu baru saja mencuci bajunya dan ketika sedang menjemur baju, cekrek. Mbak, Mas, Van, siapa tuh? Tanya Mas Fatir saat Fana keluar kamar dengan seseorang. Mas, kenalin, temen gue, Dera. Der, ini Fatimah yang gue ceritain. Oh, iya Mbak. Mas, ayo Van, keburu telat. Mbak, Mas, jalan dulu ya. Ya. Sore hari ini Pak Tundra mencoba untuk menelpon Fana, namun Fana tak bisa dihubungi. Sudah sekian lama Pak Tundra menahan rasa egonya pada putranya sendiri. Jujur, ada rasa rindu dan khawatir pada Fana. Namun Pak Tundra masih menyimpan rasa kesal, apalagi saat Lereng memberitahukan jika Fana menyukai Lereng. Benar-benar kurang ajar. Bagaimana Fana bisa menyukai gigolo pemuas bapaknya, sedangkan sebelumnya Fana benar-benar membencinya. Pak Tundra tak mau pusing. Pak Tundra lagi-lagi merenung. Ini tidak bisa dibiarkan. Bukan masalah bersaing dengan Fana, melainkan sebejat-bejatnya Pak Tundra, sebejat-bejatnya bapak, tetap tak ingin anaknya juga bejat, apalagi berkencan dengan gigolo bekas bapaknya. Lagi pula, Lereng sudah tak mau lagi dengannya. Jujur, Pak Tundra masih tak bisa melupakan Lereng. Namun Pak Tundra harus menerima keputusan Lereng. Beruntung Pak Tundra mendapatkan pengganti Lereng yang sedikit bisa mengalihkan pikirannya dari Lereng. Ya, Pak Tundra tak akan membiarkan Fana berhubungan dengan gigolo bekas bapaknya. Dan Pak Tundra juga yakin jika Lereng tidak mungkin menyukai putranya. Apalagi setelah perlakuan Fana yang telah menyakiti dan membuat Lereng jadi trauma. Ya, mobil Pak Tundra pun kini menuju ke rumah Tante Mary. Dan tak lama kemudian sampai. Dan kebetulan Tante Mary sore ini sedang menyiram tanaman. Dan terkejut dengan kedatangan Pak Tundra. Tante Mary pun membuka gerbang. Mer, masuk Mas. Terima kasih. Ya, Pak Tundra pun masuk dan keduanya duduk bersama. Bentar, aku buatin kopi. Gak usah Mer, aku ingin minta tolong sama kamu. Minta tolong apa Mas? Sebelumnya, aku mau minta maaf sama kamu. Masalah kemarin. Sudahlah, aku tidak marah. Jangan minta maaf sama aku Mas. Minta maaflah sama Fana. Aku tahu Mer, ini semua salahku. Aku belum bisa mengontrol diri sampai saat ini. Aku belum bisa berubah, seperti Mbak Yumu dan kamu. Aku malu, dan sekarang berimbas pada Fana putraku. Kalau dibiarkan dan gak mau berusaha, mana bisa Mas. Harus dengan niat sungguh-sungguh. Aku juga awalnya sulit Mas. Aku nangis, aku teriak. Apalagi ketika Mbak Yu memutuskan untuk memilih ke jalan yang lurus. Aku sedih Mas. Aku sakit ketika dia memilih Mas daripada aku. Tapi setelah Kian menikah, aku salah. Aku pikir Mbak Yu akan melupakanku, ternyata dia tak benar-benar meninggalkanku. Semua sama, yang berbeda hanya kelakuan buruk kita, yang memang tak seharusnya kita lakukan. Bahkan ketika dia memutuskan menikah denganmu, aku ada kepikiran berpaling darinya dan melupakannya, jalan dengan perempuan lain. Tapi ternyata aku gak bisa Mas, karena aku berpikir, aku takut ujung-ujungnya berakhir sama, baik laki-laki maupun perempuan. Gak ada habisnya Mas. Sampai akhirnya lama-lama aku terbiasa dan menyadari bahwa ini gak bisa aku teruskan. Dan aku memutuskan untuk menikah. Meski menikah pun aku tetap tak bisa melupakan Mbak Yu begitu saja.
Tapi karena sudah niat ingin menjadi lebih baik, aku mencoba legowo. Beruntung almarhum suamiku menerima masa laluku yang seorang lesbian. Tapi sayang, maut memisahkan kita. Seketika Pak Tundra menangis. Mas, sudahlah. Pelan-pelan mas. Aku yakin mas bisa. Apa aku menikahimu saja, Mer? Hah, sudah jangan ngawur. Aku tidak ngawur. Bukankah ini juga termasuk usaha? Aku yakin Fana gak akan keberatan. Dan bukankah dia sudah menganggap kamu ibunya sendiri? Aku yakin Mbak Yumu juga gak keberatan di sana. Aku rasa tidak akan ada yang bisa menerima dan memahamiku dan juga Fana selain kamu, Mer. Tidak, Mas. Yang lain saja. Tadi Mas mau apa? Oh, iya. Aku mau minta tolong bantuanmu. Aku ingin kamu menemaniku ke kos Fana. Aku tidak berani sendiri. Bukan tidak berani. Aku takut tidak bisa membujuknya pulang. Karena aku yakin dia lebih manut dan nurut sama kamu dibandingkan dengan bapaknya sendiri. Jadi aku ingin kamu membantuku merayunya agar dia mau kembali ke rumah. Alhamdulillah, aku jadi seneng mas dengernya. Jujur, aku khawatir kalau mereka kos berdua. Ini semua gara-gara mereka berantem gak jelas. Namanya juga anak-anak. Aku makasih banget selama ini kamu peduli sama Fana. Fana anakku juga mas. Ya sudah, ayo. Apa aku gak mengganggu pekerjaanmu? Hari ini aku tidak ada pasien. Ya sudah, tunggu sebentar. Aku ganti baju dulu mas. Iya. Ya, Pak Tundra dan Tante Mary pun meluncur menuju lokasi Fana yang ditujukan oleh Fatur. Dan tak lama kemudian sampai. Pak Tundra heran ketika mobilnya berhenti di depan kos-kosan Fana. Bagaimana putranya lebih memilih tinggal di tempat yang dikelilingi gudang-gudang kumuh, rongsokan, dan lain-lain. Apa benar ini lokasi yang dikasih tahu Fatur? Kayaknya iya sih mas, aku juga belum menengok mereka. Ini juga Dera ditelepon kok gak diangkat-angkat. Telepon Fana juga sama. Kita coba aja tanya ya. Ah, itu ada orang. Permisi mas, apa kenal sama yang namanya Fana? Oh, Fana tadi sih udah pulang, tapi keluar lagi sama temennya yang namanya Dera. Oh, Dera itu anak saya. Oh gitu, baru keluar. Ya sudah, makasih ya mas. Sama-sama. Halo, apa? Ada pasien kritis? Oke, aku segera ke sana. Tut. Mas, bisa antar aku ke rumah sakit, ada pasien kritis. Tentu, ayo. Di rumah Dera sendiri, motor Fana baru saja sampai. Fana dan Dera baru saja keluar untuk mencari senar gitar. Lalu Fana mengantar Dera kembali ke rumahnya. Karena ada tugas sekolah bersama teman-temannya di rumah Dera. Dan teman-teman Dera sudah sampai lebih dulu. Sorry ya guys, aku habis nemenin teman beli senar gitar. Gak apa-apa kok, kita juga baru sampai. Der, gue langsung cabut ya. Gak di sini aja dulu, nunggu aku ngerjain tugas. Ngapain? Gue mau ngamen. Serius kamu mau ngamen? Kamu ada-ada aja ah. Udah, nanti malam gue jemput lagi, jangan bawel, oke? Iya, tapi jangan telat ya. Iya cerewet. Van, apaan sih? Dah ya. Iya. Ya, motor Fana pun pergi meninggalkan Dera dan teman-temannya. Der, cakep banget. Ye, genit. Yuk, masuk guys. Di kos Fana sendiri, motor Fana baru saja sampai. Van, mana Dera? Oh, pulang bentar mas. Ada tugas kelompok sama teman-temannya. Ntar juga gue jemput. Kan kita mau ngamen. Van, tadi ada tante-tante sama om-om. Orang tuanya Dera. Nyariin kamu sama Dera. Hah? Tante Mary? Sama siapa? Sama papanya Dera. Papanya Dera udah meninggal mas. Oh gitu? Pantes gak mirip. Tapi lebih mirip ke kamu dikit. Postur tubuhnya juga sama. Tinggi, besar, gagah, ganteng banget. Mas jadi naksir. Kamu sih mas teleponin gak diangkat-angkat. HP ku mati mas, nih mau cas. Pantes, mereka juga nelpon gak diangkat. Oh gitu? Apa Tante Mary punya pacar baru? Apa Dera mau punya papa baru? Ah, biarin aja mas. Paling nyari Dera. Jadi kemana kita ngamen? Di kafe lesehan biasa. Oke, gue siap-siap dulu mas. Oke. Di rumah Fatur. Ya, malam ini di rumah Fatur sendiri, Fatur hendak keluar mencoba mencari Fatimah dan berniat mengembalikan dompetnya. Namun saat Fatur baru keluar menuju mobilnya, mobil Pak Tundra tiba-tiba saja datang ke rumahnya. Mas, mau kemana kamu? Mau ngopi-ngopi ngilangin stres. Gara-gara pusing mikirin kakak ipar dan ponakan yang gak akur-akur.
Haha, ya sudah, kita ngopi bersama. Sudah lama kita tidak ngopi bersama. Tapi, temenin Mas menemui Fana ya. Dan bantu Mas rayu dia supaya mau pulang. Ah, kebetulan. Aku juga mau ke sana karena mau mengembalikan dompet seseorang. Ucap Fatur menunjukkan sebuah dompet pada Pak Tundra. Dompet? Wanita mana yang sudah kau bawa sampai dompetnya ketinggalan? Bukan wanita, tapi waria. Hah? Selera kamu... Mas, aku gak sengaja nolong dia semalam pas dikejar satpol. Tapi sialnya, cantik banget. No comment. Mas ngejek? Hah, siapa yang ngejek? Cuma kaget. Hah, pakai mobil siapa nih? Mobilku aja. Ya, mobil Fatur pun melaju ke tempat Fana. Dan di jalan keduanya mengobrol masalah pekerjaan dan yang lain. Dan tak lama kemudian mobil Fatur melewati jalanan para waria mangkal. Pak Tundra pun dibuat heran. Apalagi ketika mobil Fatur dikerubungi para waria yang menjajakan diri. Mas, sebentar. Ya, Fatur pun turun. Lalu menghampiri beberapa waria yang juga menghampirinya. Mas, bungkus. Mau yang mana? 300 ya. Makasih. Saya cuma mau nanya, kenal Fatir nggak? Kok nggak kelihatan ya? Fatir? Fatir sapo sih? Oh, sorry, maksud saya Fatimah. Oh, Fatimah. Kan dia udah nggak mangkal lagi. Katanya sih ngamen, tapi Eke nggak tahu di mana ngamennya. Oh gitu. Tapi ada yang tahu nggak di mana dia tinggal? Tuh, Bella Om yang tahu. Bel, Sindang Cin. Apa sih? Nih, ada yang cari rumahnya Fatimah. Iya, bisa anterin ke sana. Bisa sih Om, tetangga Eke satu kos. Tapi gocap ya Om, 50. Masa nanya doang kagak bungkus, hitung-hitung ongkos nganter. Beres, silakan masuk. Makasih Om, brak. Ya, Bella pun masuk yang membuat Pak Tundra terkejut. Tenang, dia cuma nganter. Lurus Mas, nanti belok kiri ya. Nah, yang deket gudang-gudang, stop. Loh, ini kan kos Fana. Emberan. Kok kenal Fana? Penghuni kos baru, teman Fatimah yang masih sekolah kan? Iya, itu anak saya. Oh gitu, pantes cakep bener si Fana. Bapaknya ganteng gini. Tapi dianya gak ada di kos deh, kayaknya dia ngamen sama Fana. Apa? Fana ngamen? Teriak Pak Tundra keras sampai membuat waria itu syok ketakutan. Mas, tenang. Sorry Tur, aku kaget. Oke. Aku sudah berjanji, aku akan menahan emosiku. Jeng, bisa anterin kami ke tempat mereka? Nanti saya kasih bonus. Bisa Mas, deket kok, di kafe deket sini. Ini, keluar jalan raya, belok kanan, terus lurus. Terus ada pengkolan. Nah, itu dia, banyak tenan-tenan, kafe. Nah, itu mereka. Seketika Pak Tundra terkejut melihat putranya sedang duduk memainkan gitar bersama seorang waria yang sedang bernyanyi. Tak hanya Pak Tundra, tapi juga Fatur yang tak mengapa jantungnya deg-degan. Jeng, makasih ya. Ini buat Jeng Bella. Wah, banyak banget Mas. Makasih ya, Eke turun. Mari Om. Oh, iya, makasih. Brak. Ya, waria itu pun pergi. Mas, ayo. Ini benar-benar salahku. Haha, sudah, jangan dibikin serius. Jangan sampai membuat Fana panik. Santai saja. Lagi pula, bukankah itu memang hobinya bermain gitar? Dan dia menggunakan hobinya di tempat yang tepat. Harusnya Mas bangga. Dia percaya diri di tempat umum. Dan memiliki public speaking juga jiwa entertain yang bagus. Bukankah sebagai pewaris utama perusahaan, harus menguasai semua itu? Seketika Pak Tundra tersenyum. Kamu benar. Ayo turun. Aku sudah tak sabar menyawernya. Sama Mas, Mas nyawer Fana, aku nyawer Fatimah. Jadi dia pemilik dompet itu. Cantik juga Tur. Hah, cantik-cantik tapi berbatang. Yang penting berlubang. Brak. Ya, keduanya pun masuk. Mimi sungguh cinta pipi, cuma pipi. Pipi jangan main-main. Tepuk tangan. Dek. Seketika mata Fana dan mata Fatimah tak sengaja menangkap Pak Tundra dan Fatur yang membuat keduanya jadi sama-sama terkejut. Bapak, Om Fatur, itu bapakmu Van. Itu om-om tadi yang datang sama ibunya Dera. Dan kamu kenal sama Fatur? Dia om gue. Hah? Van, fokus Van.
Terima kasih buat para pengunjung yang baru datang. Selamat menikmati hidangan. Yang mau request sama Inces boleh. Jangan lupa sawerannya ya. Ces, ada sebuah lagu yang sepertinya akan saya nyanyikan malam ini. Lagu ini di-request dari seorang anak laki-laki yang sedang rindu pada ayahnya. Dan malam ini keduanya bertemu. Ini dia, Ayah. Ayah, dengarkanlah, aku ingin bertemu, walau air mata di pipiku. Ayah, dengarkanlah, aku ingin berjumpa, walau hanya dalam mimpi. Hiks. Seketika Pak Tundra menangis. Tak hanya Pak Tundra, tapi juga Fana. Meski Fana mencoba menahan air matanya, tapi akhirnya tumpah juga. Mas, tenang mas. Mas mau kemana? Seketika Pak Tundra berjalan menghampiri Fana. Dan begitu Pak Tundra mendekat, Pak Tundra mengeluarkan dompetnya, mengambil puluhan lembar uang berwarna merah, meraih tangan Fana, dan set. Suara alunan lagu dan petikan gitar yang syahdu. Terima kasih telah mengingatkan Bapak pada anak Bapak yang sangat Bapak rindukan. Dan Bapak berharap malam ini juga dia kembali ke rumah dan ke pelukan Bapak. Terima kasih nak. Ambillah. Seketika Fana mematung, lalu Pak Tundra meninggalkan Fana keluar kafe menuju mobil Fatur karena tak kuat menahan haru. Dan Fana seketika meninggalkan stage, lalu berlari dengan membawa gitarnya dan... Bapak! Fana memeluk Pak Tundra erat-erat yang membuat Fatur yang melihatnya jadi terharu. Fana, kembalilah nak, kembali. Maafkan Bapak. Maafin Fana, Pak. Fana, ikut Bapak. Bapak ingin ngobrol berdua sama kamu. Fana mengangguk. Tur, aku jalan dulu. Mas, bawa aja mobilku. Tidak perlu, pakai motor Fana. Fana, bonceng Bapak. Ya, Fana pun mengangguk dan keduanya pun pergi. Dan begitu Fatur mencari Fatimah. Fatimah menghilang. Kemana dia? Dok! Kaget. Nyari Fatimah ya mas? Bukan, tapi cari Fatir. Seketika Fatimah terkejut saat Fatur menyebut nama aslinya. Hingga tak lama kemudian, Fatur menunjukkan dompet Fatimah yang rupanya ketinggalan di mobil Fatur. Dan Fatur pun menyerahkan dompet itu pada Fatimah. Makasih mas. Sama-sama, coba cek, kali aja ada yang hilang di dalamnya. Ya, Fatimah pun mengeceknya. Entah mengapa Fatur terpesona saat melihat wajah Fatimah yang serius mengecek tasnya. Begitu lembut dan gak ada laki-lakinya, alias cewek banget. Mas, aman, lengkap dan gak ada kurang satu apapun. Cuma kurang duit aja, dompetnya kosong. Isinya cuma 200.000, receh lagi. Syukurlah, lain kali hati-hati. Iya mas, makasih ya. Jadi nyari Eke cuma mau ngembalin dompet aja nih, gak sekalian bungkus. Berapa tarifnya? Tanya Fatur. 500 biasanya, tapi karena mas sudah baik, balikin dompet Eke, diskon deh 300 aja. Dijamin full service sampai pagi. Saya gak bawa uang cash, saya transfer ya. Oh boleh, bentar. Eke buka M-Banking Eke. Nah, ini nomor rekening Eke mas. Ya, Fatur pun mentransfer sejumlah uang pada Fatimah. Sudah, cek. Dan begitu Fatimah mengecek, Fatimah seketika melongo ketika melihat nominal uang yang ditransfer Fatur padanya. 500 mas, bukan 5 juta. Masalah kirim ya? Tidak, itu buat kamu. Ya sudah, Eke yang bayar hotel. Tidak perlu, saya mau bungkus dan bawa pulang ke rumah. Di rumah? Di rumah mas? Iya. Mas masih sendiri apa udah punya istri? Belum. Kamu mau gak jadi istri saya? Fatimah, abang udah pulang dari luar kota. Sudah, gimana dompet kamu? Oh, baru aja ketemu. Nih? Ah, syukurlah. Yuk, abang antar pulang ke kos. Udah selesai kan ngamennya?
Seketika Fatimah terkejut saat Fatur merangkul pundak Fatimah, yang juga membuat abang-abang pelanggan Fatimah itu terkejut. Sorry bang, Fatimah udah saya bungkus. Dan mulai malam ini dia sudah tidak tinggal dan kos lagi. Dan tidak mangkal lagi, karena mulai malam ini dia tinggal di rumah saya.